Rasa cemas adalah pengalaman umum yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Baik itu stres dari pekerjaan, hubungan pribadi, atau karena keadaan dunia. Terkadang rasanya seperti kekhawatiran itu mengambil alih hidup kita gitu ya. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak untuk mikirin apa yang sebenarnya membakar rasa cemas tersebut dan membuatnya semakin buruk? Hari ini kita akan membahas beberapa faktor umum yang mungkin kita nggak sadar selama ini. Berikut adalah 9 hal yang punya kontribusi pada kecemasan kita dan beberapa tips praktis untuk mengatasinya. Yang pertama adalah terlalu banyak komitmen. Kita hidup di zaman di mana orang-orang itu tampaknya menghargai produktivitas dan kesuksesan di atas segalanya. Dan meskipun hal ini bisa jadi motivasi ke beberapa orang, itu juga dapat menjadi sumber stres, kecemasan, dan kelelahan. Ketika kita mengambil terlalu banyak tugas atau tanggung jawab, sudah pasti kita akan merasa seperti nggak punya cukup waktu untuk menghadapi semuanya. Jika kita terlalu banyak beban, kita mungkin khawatir bahwa kita nggak akan mampu menyelesaikan semuanya dengan hasil yang baik. Ini yang membuat kita lebih sulit lagi untuk fokus pada tugas yang sedang dihadapi. Selain itu, ketika kita merasa seperti selalu dikejar-kejar waktu, itu bisa menciptakan rasa kewalahan dan kecemasan yang lebih besar tentang masa depan. Itulah mengapa penting untuk menemukan keseimbangan antara produktivitas dan menjaga diri sendiri. Coba deh, distribusikan tanggung jawab itu. Tetapkan batasannya. Atau belajar mengatakan tidak terhadap tanggung jawab tambahan. Yang kedua adalah pikiran negatif dan kritik diri. Memberikan pikiran negatif pada diri kita secara terus-menerus bisa menciptakan siklus keraguan diri dan kekhawatiran. Pikiran negatif itu bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari mengkritik diri sendiri dengan keras, hingga meragukan kemampuan dan nilai diri kita sendiri. Ini dapat menyebabkan perasaan ketidakmampuan dan kecemasan tentang kemampuan kita untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan kita. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu belajar untuk mengenali kapan kita terlibat dalam pola pikir seperti ini. Dan kemudian, kita coba untuk menantang dan menggantinya dengan pikiran yang lebih positif. Perkuat pikiran positif itu. Pikiran positif pada diri sendiri akan secara drastis mengurangi kecemasan kita, serta membuat kita merasa lebih percaya diri dan mampu mengatasi kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga, terlalu terangsang akan keadaan. Zaman sekarang terlalu banyak rangsangan sensorik yang datang pada diri kita, seperti suara keras, cahaya terang, bau yang kuat, atau tempat yang ramai. Itu semua bisa menjadi beban sistem syaraf kita dan membuat kecemasan semakin buruk. Demikian juga, terus-menerus dibanjiri dengan informasi dari berbagai sumber seperti media sosial dan berita-berita yang ada. Ini semua dapat menyebabkan perasaan stres dan cemas, serta rasa sulit untuk memutuskan hubungan dengan dunia tersebut. Sedangkan, untuk kita yang suka ngopi dengan tujuan bisa lebih fokus, malahan zat pemicu seperti kafein itu dapat memberi kita dorongan energi dan membantu kita merasa lebih waspada. Sebenarnya, zat kafein itu juga meningkatkan perasaan gelisah dan gugup yang lebih memperburuk rasa cemas. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk melatih diri dalam self-care dan menetapkan batasan yang sehat untuk menghindari terlalu banyak rangsangan. Yang keempat, itu adalah menghindari keadaan. Menghindari situasi yang membuat kita cemas sebenarnya malah memperkuat kecemasan itu dan membuatnya lebih sulit untuk diatasi. Hal ini karena kita tidak memberi diri kita kesempatan untuk belajar bagaimana menghadapi kecemasan dan mengelola emosi dengan cara yang sehat. Menghindari juga dapat memperkuat keyakinan bahwa situasi sekarang ini sedang berbahaya atau mengancam, yang dapat menyebabkan rasa cemas yang lebih parah. Untuk menghindari skenario seperti itu, kita harus belajar untuk menghadapi semua situasi secara bertahap dan mencari cara penanganan yang sehat untuk mengelola emosi kita.
Dengan cara ini, kita dapat menjadi lebih tangguh dan lebih bisa mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Yang kelima adalah situasi yang berantakan. Pernah nggak kita perhatikan kalau ruangan kita berantakan, muncul perasaan stres dan cemas? Ini bukan hanya di pikiran kita loh, tapi penelitian telah menunjukkan bahwa lingkungan yang berantakan dapat berkontribusi pada peningkatan stres dan kecemasan. Ketika lingkungan sekitar kita kacau dan tidak teratur, itu dapat membuat kita lebih sulit untuk fokus pada saat mengerjakan tugas-tugas. Selain itu, kekacauan bisa menjadi pengingat visual dari tugas yang belum selesai atau masalah yang belum terselesaikan, yang memunculkan perasaan cemas dan ketidaknyamanan. Dan kita lebih cenderung menunda-nunda juga jadinya. Coba deh untuk bersihkan dan mengatur tempat kita. Lingkungan kita akan terasa lebih damai dan tenang. Sehingga kita lebih mudah untuk produktif dan menyelesaikan pekerjaan. Yang keenam adalah perfeksionis. Perfeksionis bisa menjadi sumber kecemasan juga. Ketika kita selalu berusaha mencapai standar yang tinggi, dapat membuat cemas kalau kita tidak mencapai tingkat ekspektasi yang sudah kita tetapkan. Perfeksionis cenderung terlalu keras pada diri sendiri, sering meragukan diri sendiri secara terus-menerus, dan tidak pernah puas dengan hasil pekerjaan kita. Untuk mengatasi perfeksionis dan kecemasan yang terkait dengannya, penting untuk berdamai dengan diri sendiri dulu dan memberikan toleransi bahwa tidak ada yang sempurna. Belajar untuk mengenali dan mengubah pola pikir perfeksionis kita. Fokus aja pada kemajuan daripada hasil akhir. Yang ketujuh adalah isolasi sosial. Kurangnya dukungan sosial dan perasaan terisolasi dapat meningkatkan risiko kecemasan. Ketika kita merasa sendiri dan tidak memiliki seseorang untuk berbagi pikiran dan perasaan kita, itu bisa membuat kita merasa terisolasi dan terjebak dalam lingkaran kecemasan. Dukungan sosial sangatlah penting untuk kesehatan mental dan emosional yang baik. Dan ketika kita merasa terhubung dengan orang lain, sangat bisa membantu mengurangi kecemasan. Bekerja sama dengan teman-teman, keluarga, atau bahkan profesional kesehatan mental dapat memberikan dukungan yang kita butuhkan. Jangan takut untuk mencari orang-orang terdekat dan mencari bantuan ketika kita merasa cemas. Yang kedelapan adalah kualitas tidur yang buruk. Tidur yang cukup dan kualitas tidur yang baik itu sangat penting bagi performa kita dan juga sangat berperan besar dalam mengelola kecemasan. Kalau kita kurang tidur, tubuh kita akan menghasilkan lebih banyak hormon stres seperti kortisol yang akhirnya membuat kita merasa lebih cemas dan tegang. Selain itu, tidur juga penting bagi otak kita untuk memproses ingatan loh. Jika kita tidak tidur dengan baik, kita akan mengalami kesulitan untuk melepaskan pikiran dan kekhawatiran yang membuat cemas. Kelelahan dan mudah tersinggung juga adalah akibat dari kurang tidur, yang dapat membuat kita lebih rentan terhadap pola pikir negatif. Jadi, jika kita mengalami kecemasan, penting untuk memberikan prioritas pada tidur yang cukup dan berkualitas sebagai bagian dari rutinitas perawatan diri kita. Yang terakhir adalah kesepian. Sebagai makhluk sosial, manusia itu berkembang dengan interaksi dengan orang lain, dan kita akan memiliki rasa kepemilikan saat kita menjadi bagian dari komunitas. Tentu saja, jumlah hubungan sosial yang dibutuhkan setiap individu itu bervariasi. Beberapa orang sudah puas hanya dengan beberapa hubungan dekat saja. Sementara ada juga orang yang membutuhkan interaksi sosial lebih banyak untuk merasa puas. Meskipun berbeda, koneksi sosial adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak boleh diabaikan. Ketika kita sepenuhnya terisolasi, kita merasa sendirian dan terputus dari dunia luar. Akan menyebabkan pikiran negatif dan perasaan tidak berharga yang dapat memperburuk gejala kecemasan. Selain itu, kesepian akan meningkatkan kemungkinan terlibat dalam mekanisme penanganan yang tidak sehat, seperti minum alkohol atau makan berlebihan, yang dapat lebih memperburuk kecemasan itu. Jadi, usahakan untuk merawat hubungan sosial dan membangun hubungan yang berarti.
yang akan memberikan dukungan dan membuat kita merasa dihargai. Kesimpulannya adalah, sedikit kecemasan adalah normal dan bahkan sangat membantu dalam situasi tertentu. Tapi, kalau kecemasan berlebihan, hal itu dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Jika kita mengalami kecemasan yang berat, penting untuk mencari tahu apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kecemasan itu muncul. Coba ngobrol deh dengan orang-orang yang kita percaya. Atau mungkin konseling juga bisa. Carilah tempat yang tepat agar kita bisa menumpahkan semua yang ada di pikiran dan perasaan kita. Semakin lega kita, artinya kecemasan pun juga akan berkurang. Gimana menurut kalian? Tulis kolom komentar ya, dan ikuti terus video kami selanjutnya. Sampai jumpa.